Jumpa lagi dengan Bu Vivin, masih dalam pelajaran Prakarya kelas 9. Teman-teman, masih ingat nggak sih materi kita sebelumnya? Ya, materi yang sebelumnya adalah tentang dasar-dasar elektronika bagian yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan dasar-dasar elektronika bagian yang kedua. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang sifat dan macam bahan penghantar isolator. Yang kedua adalah tentang konsep elektronika. Dan yang ketiga adalah sistem pengendali. Mari kita simak bersama. Check it out. Sifat dan macam bahan penghantar dan isolator. Yang termasuk bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Bahan penghantar disebut juga dengan konduktor. Bahan penghantar atau konduktor memiliki sifat-sifat penting, yaitu daya hantar listrik, koefisien temperatur tambahan, daya hantar panas, daya tegangan tarik, dan timbulnya daya elektromotoris termo. Macam-macam bahan penghantar elektronika yaitu aluminium, tembaga, seng, dan timah. Selain bahan logam yang telah disebutkan di atas, ada juga loh bahan logam yang lain yang tergolong sebagai bahan konduktor atau penghantar pada jenis logam mulia. Contohnya adalah perak, emas, dan platina. Selanjutnya adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tahan saat dilewati listrik atau panas. Bahan isolator sering digunakan sebagai bahan penyekat di elektrik, terutama untuk tegangan listrik. Untuk memenuhi persyaratan sebagai bahan isolator, maka harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat kelistrikan. Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda potensial atau untuk mencegah loncatan listrik ke tanah. Yang kedua adalah sifat mekanis. Mengingat luasnya pemakaian bahan penyekat, maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya. Dengan demikian dapat dibatasi hal-hal penyebab kerusakan dikarenakan kesalahan pemakaiannya. Misalnya, diperlukan bahan yang tahan tarikan, maka kita harus menggunakan bahan dari kain daripada kertas. Yang ketiga adalah sifat termis. Panas yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau oleh arus magnet berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. Maka harus dipertimbangkan agar tidak merusak bahan penyekat yang digunakan. Yang keempat adalah sifat kimia. Panas yang tinggi yang diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan kimia bahan. Demikian juga pengaruh adanya kelembapan udara basah yang ada di sekitar bahan penyekat. Bahan penyekat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu bahan tambang, misalnya batu pualam, asbes, dan mika, bahan berserat, contohnya benang, kain, kertas, dan kayu, kemudian gelas dan keramik, plastik, karet, dan bahan yang dipadatkan. Selanjutnya adalah tentang konsep elektronika. Konsep elektronika dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu jam tangan konvensional, kamera analog, alat-alat perkusi, menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, dan yang terakhir adalah komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk
gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Sedangkan fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Kelebihan dari teknologi analog adalah tidak mudah dimakan usia, biaya yang digunakan murah, dan hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Sedangkan kekurangan dari teknologi analog yaitu tidak efisien dan lambat pemakaiannya. Dan yang kedua adalah elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan beberapa produk konsumen lainnya. Beberapa alat dengan konsep elektronika digital yaitu alat musik seperti sampler, sequencer, dan groovebox. Kemudian ada juga kamera digital atau menghitung dengan kalkulator, komputer, dan modem. Kelebihan dari teknologi digital yaitu memberikan kemudahan dalam penggunaan. Error selalu dapat dikoreksi dan memproduksi data terbatas. Kemudian kekurangan dari teknologi digital yaitu malas berpikir, tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Materi yang selanjutnya adalah tentang sistem pengendali. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, sistem kendali manual maupun otomatik memiliki peran yang sangat penting. Berikut ini adalah contoh-contoh peralatan listrik yang termasuk ke dalam sistem pengendali. Yang pertama adalah test pen. Test pen sering digunakan dalam kegiatan elektronika. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Test pen ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik. Yang kedua adalah solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Solder sering digunakan untuk menyambungkan kawat listrik atau menghubungkan komponen elektronik pada papan rangkaian tercetak. Dan logam yang dilebur biasanya berupa timah. Yang ketiga adalah penggaris siku. Penggaris siku berbentuk segitiga dengan salah satu sudutnya 90 derajat. Fungsinya adalah untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Yang keempat adalah palu. Palu adalah alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, juga untuk mencabut paku itu kembali. Yang kelima adalah gunting. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir adalah ketam. Ketam berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu.